Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur hanyalah teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di penghujung Rajab ini nantiasa kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, iman dan takwa marilah senantiasa kita tancapkan dalam hati sanubari kita. Seiring dengan semakin bergantinya tahun, semakin dekatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang yang beriman kepada Allah dan dia seharusnya menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini la targabunna tobaqon an tobaqin, tahapan demi tahapan akan kita lalui dalam hidup ini. Maka orang yang beriman itu harus paham betul untuk apa Allah lahirkan dia di muka bumi ini. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika dia hidup di muka bumi ini. Dan yang ketiga, apa yang harus dia siapkan untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat nanti. Maka saudaraku sekalian rahimakumullah, di awal tahun ini minimal kita punya azam, punya tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Bergantinya tahun ini menjadikan diri kita ada pembelajaran luar biasa di tahun-tahun sebelumnya, sehingga orang beriman itu tidak terjerumus pada kesalahan dan kemaksiatan yang sama, dan dia ditutupi dengan kebaikan amal soleh di tahun-tahun berikutnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari-harinya, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka semoga kita termasuk hamba Allah yang beruntung ini. Minimal dengan kita semakin sadar bahwasanya semakin dekat waktu kita kembali kepada Allah, maka percepatan amal soleh itu harus kita lakukan. Proses tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita, kemudian mengisi dengan amal soleh, dan membuat diri ini semakin berisi dengan ilmu, itu adalah tekad kebaikan luar biasa di awal tahun ini misalnya. Maka proses perbaikan diri itu kita awali dari memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Boro-boro kita kepingin anak kita berubah jadi orang yang solih, punya cita-cita besar, kepingin mensolihkan seluruh rumahnya, ada istri, ada anak, ada saudara dan lain sebagainya, tetapi lupa mensolihkan dirinya sendiri. Ibarat ada sebuah telur yang mau menetas. Ketika telur itu sudah waktunya, maka ketika ada alat yang
dipukulkan dari luar, maka yang terjadi adalah calon anak ayam itu bisa lemah, bahkan bisa meninggal karena memang belum waktunya keluar. Tetapi beda ketika telur itu secara alami berproses dari dalam, bukan dari luar dipukul, tapi dari dalam dia berusaha ikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa keluar sampai menghirup udara di muka bumi ini. Maka yang terjadi bukan kematian, tapi survive, bahkan kehidupan, karena dia berusaha dari internal. Maka proses memperbaiki diri dari dalam itu yang lebih utama dan harusnya fokus lebih kita lakukan lebih awal. Maka saudaraku sekalian jamaah rahimakumullah, terlebih lagi ketika sekarang ada peringatan Isra Mi'raj. Tiap tahun di akhir Rajab seperti ini sekian puluh kali kita diingatkan, oh ini ada peristiwa agung yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga manusia seperti kita, tetapi beliau Nabi dan Rasul mengalami ujian yang lebih dahsyat daripada kita umatnya. Maka ujian yang terbesar itu kepada Nabi dan Rasul terlebih dahulu. Kalau kita mengaku punya ujian yang luar biasa sekali dan begitu berat menimpa diri kita, maka ingatlah Nabi Muhammad atau Nabi dan Rasul yang terdahulu juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih dahsyat ujian yang diterimanya. Maka ada Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi Muhammad itu terjadi ketika kurang lebih 2-3 tahun sebelum proses hijrah ke Yatsrib. Nabi Muhammad sedih sekali waktu itu, sampai diperingati tahun kesedihan bagi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya. Yang pertama ditinggal oleh sang istri tercinta Khadijah Al-Kubra atau Khadijah binti Khuwailid yang selama ini mendukung luar biasa dari keluarga, dari internal, dan selaku istri yang senantiasa mendamaikan posisi suaminya yang begitu banyak perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan yang kedua, Rasulullah ditinggal pamannya Abu Thalib yang selama ini jadi tameng, benteng untuk Rasulullah supaya tidak dimusuhi betul-betul oleh orang-orang kafir Quraisy. Selama Abu Thalib masih ada, maka orang-orang ini tidak berani macam-macam terhadap diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada hikmah luar biasa para jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata hidayah Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak otomatis itu langsung diberikan kepada orang yang dekat kepada sumber daripada kebaikan, bahkan orang solih, bahkan selevel Nabi dan Rasul sekalipun. Tetapi ikhtiar hidayah itu perlu mengalami kesungguhan dari hati yang luar biasa untuk menjemputnya. Maka Abu Thalib yang bagaimana mungkin dari pikiran kita semenjak usia 8 tahun sampai 25 tahun Rasulullah menikah dengan Khadijah itu ikut beliau. Paling lama ikutnya daripada ikut ke kakeknya Abdul Muthalib. Maka ternyata di penghujung wafatnya juga hidayah itu tidak jatuh atau tidak mengenai Abu Thalib ini. Sampai Rasulullah bersedih luar biasa. Orang yang selama ini dicintai, orang yang digadang-gadang agar dapat hidayah dari Allah dan mengikuti agama Islam, tapi sampai akhir hayatnya masih belum memeluk agama Islam. Allahi ya ammi, wahai pamanku, Anda tinggal ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tinggal bersyahadat saja. Nanti selebihnya urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah bersedih dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Termasuk bagaimana proses ikhtiar kesungguhan seseorang juga
menentukan untuk menjemput hidayah ini, tidak menutup diri dari kebenaran, tidak menolak kebaikan-kebaikan yang masuk di telinganya. Nah, itu antara lain faktor-faktor yang mengiringi hidayah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, hikmah yang berikutnya peristiwa Isra Mi'raj itu antara lain yaitu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ibadah sholat ini. Ya. Jadi ibadah sholat yang penentu daripada ibadah-ibadah yang lainnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholah. Sesungguhnya nanti yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah ibadah sholat. Idza soluhat sairu amalihi wa idza fasadat sairu amalihi. Jika sholatnya baik, maka baik juga seluruh amalnya. Jika buruk, maka buruk semua amalnya. Ini saking pentingnya memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Maka sholat itu harus kita sadari betul, landasan spiritualnya itu masuk dalam rukun Islam. Namanya rukun itu berarti sesuatu yang ada dalam rangkaian ibadah seseorang. Ketika rukun itu tidak dilakukan, maka ibadahnya tidak sah. Karena masuk rukun Islam, orang Islam berarti harus sholat. Karena ada sholat, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Rukun Islam yang kelima itu. Maka harus disadari betul, ya Allah, berarti memang penentu betul ya. Berarti kalau ada lubang, kalau ada telat-telat, kalau ada bahkan mungkin terlewat, naudzubillah summa naudzubillah, ya harus segera diperbaiki. Maka ada peningkatan kualitas sholat, itu seharusnya sudah harus ada tertanam dalam diri kita. Sekian puluh tahun melakukan ibadah sholat, kualitas baca Al-Fatihahnya misalnya masih sama dari tahun ke tahun. Padahal itu dibaca minimal 17 kali di tiap rakaat tiap hari. Coba. Berapa ratus ribu kali kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin misalkan. Karepe kepingin fasih membacanya Alhamdulillah. Padahal beda artinya. Ketika alhamdu pakai hak bersih itu segala puji bagi Allah. Tetapi kalau alhamdulillah itu hamada yamadu itu artinya kehancuran atau kebinasaan. Jadi kebinasaan bagi Allah ketika seseorang tidak memahami esensi daripada bacaan sholat yang benar. Maka ini perlu kita, ya Allah, ternyata kualitas Al-Fatihah saya dari dulu sampai sekarang masih sama ternyata. Maka dengan bergesernya waktu, bergantinya tahun ini, punya tekad yang luar biasa. Sholat ini penentu ibadah saya, ibadah yang lainnya ternyata. Berarti saya harus perbaiki ini. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, ditingkatkan sholat itu tidak sebagai kewajiban belaka, tetapi sudah mengarah pada bagaimana sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah paham betul mulai takbiratul ihram mengagungkan Allah, hablum minallah nyambung, kemudian diakhiri salam, tengok kanan, tengok kiri, dengan benar-benar kelihatan putih pipinya dari belakang, tidak hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum saja, tetapi hatta arabayada khaddihi. Sahabat Anas itu sampai mengatakan, sampai saya tahu putih pipinya Nabi dari belakang. Artinya memang betul-betul menengok betul, ya. Dari situ hablum minan nasnya nyambung. Begitu baca Al-Quran, baca Al-Fatihah di awal sholat itu, maka hablum minallah mengagungkan Allah dan segala puji hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Hablum minallah nyambung. Ditutup dengan surat An-Nas yang ada 30 juz 114 surah dan 6.236 ayat di Al-Quran. Surat ke-114 itu An-Nas, artinya manusia. Terus hablum minan nas juga nyambung. Maka dengan mengerti pelan-pelan seperti itu esensi daripada sholat, maka kita tingkatkan nanti sholatnya supaya diterima oleh Allah itu seperti apa. Berarti harus berkualitas. Dan berkualitasnya sholat itu antara lain, saudaraku sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah,
dengan menghadirkan khusyuk dalam diri kita. Khusyuk itu definisi secara bahasanya itu artinya tenang, ya. Khusyuk. Kemudian dari sisi istilahnya, khusyuk itu menghadirkan Allah dalam diri kita, sehingga dengan kehadiran itu menjadikan ibadah kita lebih tentram menjalankannya. Kalau kita naik bis keluar kota 3-4 jam, rasanya tenang anteng gitu. Taruh headset di telinga. Padahal kita nggak kenal siapa sopir bisnya. Begitu luar kota, begitu umroh 10-12 jam, lama di pesawat. Sampai tertidur baru bangun nyampe Yalamlam. Padahal kita nggak kenal siapa itu pilotnya. Lah kita orang beriman itu kenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dat yang selama ini mengatur, menjamin rizki kita. Seharusnya kehidupan kita Allah hadirkan dalam diri kita itu, khusyuknya dalam sholat itu juga hadir. Karena kita kenal dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan itu, as-sakinah namanya, hanya kepada orang yang beriman saja. Bukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah ini bermanfaat khususnya bagi yang berdiri dan berbicara ini, karena belum tentu yang bicara di depan ini juga lebih solih daripada yang mendengarkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wasikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini ada hadis Rasulullah, proyeksi ke depan mengingatkan kepada orang yang sholat. Hadis itu berbunyi, innar rajula la yusalli sholatan sittina sana. Ada seorang laki-laki di akhir zaman nanti yang sholat selama 60 tahun. Lam tuqbal sholatahu, tetapi tidak diterima sholatnya. Maka sahabat terperanjat kaget, kenapa ya Rasulullah? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak tumaknina. Maka ini mengarah pada kualitas ibadah sholat kita para jamaah sekalian. Maka sebagai perwujudan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, antara lain dengan menjalankan kewajiban kita ibadah sholat ini dengan sempurna, sesempurna mungkin, dengan sekuat dan sekuat mungkin yang kita lakukan. Ya. Jangan sampai nanti nunggu kita disolati, semuanya itu sudah terlambat nanti. Ya. Salah satu indikator kualitas ibadah sholat kita itu tambah bagus, itu bisa dilihat dari kualitas sholat subuh kita. Ya. Jadi kalau misalkan sering terlambat atau ketika adzan berkumandang subuh baru ambil air wudhu dan berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka kualitasnya ya standar masian. Ya memang waktu dipanggil datang untuk sholat berjamaah ya begitu memang. Tetapi harus kita tingkatkan 30 menit bahkan atau mungkin 1 jam diawali dengan sholat tahajud. Itu kita datang itu dengan tidak tergesa-gesa. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, apalagi nanti sholat sunnah 2 rakaat, ya. Qabliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Panjenengan harus ada percepatan ibadah di dunia ini. Harus cerdas. Mana amalan-amalan yang mengantarkan dengan pahala yang besar.
Ya, sholat jenazah juga begitu, jangan sampai panjenengan tertinggal. Ini Ustadz di takbir ketiga ini sulit bacaannya agak panjang, ya dihafalkan karena pahalanya itu 1 qiraat, misla Jabal Uhudin, setara dengan beratnya bobotnya gunung Uhud. Nek jenengan takziah tidak ikut sholat jenazah, eman. Di situ ada percepatan amal sholih, pahala yang besar, panjenengan tinggalkan. Maka dengan indikator ibadah subuhnya diawali, kemudian tidak tertinggal 2 sholat qobliyah subuhnya, subuh berjamaah, itu salah satu. Insya Allah nanti 4 sholat waktu yang lainnya mengikuti tepat waktunya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita, karena tanpa pertolongan Allah, tanpa maunah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga tidak punya kekuatan apa-apa hidup di muka bumi ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, terutama dosa yang berhubungan dengan lambatnya sholat, kemudian kita tidak merencanakan sholat itu dengan baik, atau ada sesuatu kekurangan dalam hal kita melakukan ibadah sholat selama ini. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.